perjalanan berangkat menuju Binus Kemanggisan. Ini kita berada di bis 3. Bis 1. Lupa. Dengan Siska dan Pak Put. Ya, ini tanggal 1 Agustus. Nggak kelihatan. Tanggal 1 Agustus. 1 Agustus 2025. 1 Agustus 2025. Ini kita masih di Bundaran Kertawisata, baru mau berangkat. Satu ya? Ya, kita paketan ya. Kalau aduh, tarkin. Ya, semoga kita dapat itu lagi, Cak. Jadi sekolah mana dia? Sekolah mana? Binus. Yang terakhir, yang ini. Kemurnian. Dia sekolah mana? Jakarta Barat. Aneh lah pokoknya nama sekolah. Ganti lah. Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi. Business law. Ya walau. Ya, ini paket ketinggalan ini. Ini paket ketinggalan ini. supirna kalau ting. Nu di urang mah nyopir lagi ngan make satangan. Football. Kalau aku mau. Oh ya, oke bagus. Guys, perkenalkan nama aku Cira. Dan hari ini aku yang akan temenin kalian kampus tour. Ngeliat Binus dari kantin-kantinnya, dari segala fasilitasnya aku yang akan temenin kalian. Oke. Belakang siapa ya? Makanya siapa ya? Oh, sorry, oke. Sampai belakang kedengeran nggak? Oke, let's go. No smoking. Coba kita ngantri dulu. Kalian udah sarapan belum? Di situ ada roti, nanti kalian boleh makan kalau ada waktu. Let's go. Kau warung mana, Kak? Kenapa? Ajak-ajak dong ngobrolnya. Kenapa? Warung apa? Oh, ini lorong. Nanti lorong. Gak ngerti apa-apa. Ini obrolan aku ya. Mau. Oh, sih. Kan nggak suka sekali tak bisa. Itu di sana nanti ada jalan MTO. Iya. Udah nggak percaya. Nah, teman-teman yang di depan kalian ini namanya LKC. Kalau misalnya di SMA biasanya namanya perpustakaan. Nah, kalau misalnya di Binus ini namanya LKC. Ini kalau misalnya anak-anak Binus mau ngerjain tugas, mau nyusul skripsi, pokoknya di sini kayak perpustakaannya anak Binus gitu. Let's go. Perpustakaan. Iya coy, kayak mall. Iya kayak ITC. Persis tapi ini persis kan? Tuh ITC ini. Diam dulu. Samping kalian ini adalah BCA.
kalau misalnya kalian nanti jadi binusian, kalian akan dapat flash kayak gini. Flashnya ini kerja sama BCA, jadi kalian bisa top up flash binusian card ini. Kalau ada masalah kartu juga bisa dibantu sama BCA yang di sini. Mantap. Satpamnya juga ramah-ramah tahu, lihat, bapak senyum. Iya kan dibilang, Direktur Pertamina harus belajar dari Satpam BCA. Pernah dengar nggak? Oh iya. Terkenal lah. Ini biasa pada foto buat di Instagram di banner merah ini. Mana Nino? Temen yang mau foto banner ini boleh juga ya? Boleh di foto. Nino mana res? Di sini Nino. Nino sini. Iya. Nah sebelah kiri kalian ini ada Starbucks. Ya, sebelah kiri kalian ada Starbucks. Kalau misalnya kalian mau ngerjain tugas atau mau nongkrong-nongkrong bisa di Starbucks ini. Nanti kalau ada free time kalian mau di Starbucks boleh. Nanti ke Starbucks ya? Bayar di sini. Ini lagi satu. Hokben. Nah ini baru buka, ini namanya Beehive. Jadi di sini kalau misalkan mau aksesoris, merchandise gitu, sini bisa ke Beehive ini. Kalau kalian kehujanan, kalian bisa beli baju di sini juga. Bisa beli baju, bisa beli Tukar botol. kalian panjang banget sih. Sekarang beneran sampai belakang nggak? Lenyar. Autis. Bisa istirahat atau lagi lapar gitu boleh ke Hokben. Nanti dong. Kan selesai, let's go. Nah di sini ada kantinnya lebih dari satu. Di sini namanya adalah kantin payung. Ini Pinang mah pohon aja. Kalau misalnya kayak sore malam gitu, lampunya bisa nyala jadi lebih bagus gitu. Nah ini biasa dia jual jus dan semacamnya. Mau nggak nyala? Nah gitu tuh. Let's go. Woi. Enak banget guys, pricingnya enak banget. Recommended ya. Harganya juga terjangkau banget. Jangan sekarang lah. Di depan kalian ini ada wall climbing tertinggi dari Universitas yang ada di Indonesia. Mau nyoba? Siapa mau nyoba? Ya, kalau misalnya kalian jadi binusian, kalian daftar UKM pecinta alam, kalian boleh naik. Nanti ada yang jagain aja. Ada bahaya ya, nggak ada yang jagain. Anjay! Bohong. Mana nih? Lu gue dorong lu. Nah, di sebelah kanan kalian kalau misalnya kalian lapar atau haus bisa beli di food machine ya. Iya, ini kopi kalau misalnya di atas ada jus enak banget, cuma agak mehong. Beda nggak?
Boleh. Paling murah 29.000. Kalau 11.000. Dia kayak mix gitu loh. Ada QRIS nggak? Entah. Kasih gua cash lah, sini gua bayar pakai QRIS. Ah, Mau? Langsung banget. Ya, lari. Lari dong. Kasih hormat. Lihat. Wey. Kita mau ke X Hall di lantai 4 tepatnya. Nah, ini dia tanah kita. Getting up down the stairs. I don't mean like this. You know how you cats, you're getting cats? Oh. But you're Alumni Hall of Fame. Ini audit ya, namanya. Ini audit. Ini yang adem banget nih audit ya. Audit ya. Iya, ini audit. Jangan ada cara. Audit. Nah, kalau yang sebelah kiri kalian ini alumni. Itu audit. Ini alumni Hall of Fame. Kan pada terkenal Iya, kan Son. alumninya. Son, mana foto bapak lu? Tahu nggak? Buat si Juki. Yui, Pak. Wih. Fotonya Pak Zaid. Ada aja tuh Pak Zaid nih. Nih Pak Zaid ini adalah yang buat si Juki. Yang buat Jumbo juga orang alumni Binus. Ini si Juki, yang Jumbo kayak belum. Oh, dia sedikit. Bukan itu si Juki. Doni. Doni, adanya Niko. Let's go, turun. Kalau jus yang aku bilang tadi itu masih di sana. Terus di sana banget tapi Ngopi ya, ngopi, Son. Ngopi heula tuh. Can ngopi ya. Jangan mepet bisa nggak, Son? Autis lu tuh tau nggak? Lu nggak pernah naik eskalator ya? Bentar guys, agak sana ya, agak sana. Takutnya ini. Sinus, let's go. Oke, let's go. Buat yang kayak butuh putaran. Kayaknya pakai AC kijang deh. AC kijang, AC Panther. November itu udah paling Awetan. Kulkas. ini beneran freezer coba. Iya, kulkas. Panther. Teman-teman ada nggak yang mau ke toilet lagi? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ke toilet lagi? Toilet mulu perasaan. Nah kalian tadi suka banget. Duduknya bebas ya teman-teman.
lebih gampang. Kalau kalian mau keluar negeri gitu ya, student exchange atau mau lanjut S2 ke luar negeri itu lebih mudah teman-teman. Oke, nah ini masih sama terkait ranking ya. Jadi yang paling susah didapetin dan paling bergengsi adalah KSWOT University tadi. Nah kalau ini berdasarkan Asia teman-teman. Namanya tuh Times Higher Education. Ya, nah terus kalian tahu di BINUS terkenalnya jurusan apa? Apa? IT, bisnis, apalagi? Desain, oke, apalagi? DKP, apalagi? Apalagi? Oke, nah kalau misalnya kalian jawabnya IT, bisnis, desain itu kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kita udah ada juga jurusan teknik ya, ada jurusan sastra, ada jurusan hotel, ada jurusan hubungan internasional, dan itu masing-masing kita sudah akreditasi internasional. Ya, nah ini ya akreditasinya. Contohnya kalian ada yang mau ngambil teknik nggak? TB sekolah Bogor. Apa ngomongnya? Ini malu-malu ya di sini ya. ITB sekolah Bogor Institut. Nah, kalau misalnya ada itu nama akreditasi yang paling bergengsinya adalah ABET, teman-teman ya. Jadi misalnya kalian mau teknik, kalian bisa cari yang namanya akreditasi ABET. Nah, satu-satunya swasta itu adalah BINUS, sama satu-satunya PTN itu ITB. Nah, mungkin aku sharing sedikit ya teman-teman ya. Dulu kan juga aku pernah nih kelas 12 kayak kalian ya. Nah, aku juga coba PTN. Di sini ada yang mau coba PTN? Semuanya ya. Nah, yang angkat tangan aku doain keterima PTN. Ayo baru angkat tangan. Ketahuan. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi apapun ya, yang penting universitasnya berkualitas ya teman-teman ya. Mau baik PTN atau PTS kalian coba. Nah, mungkin aku sharing sedikit ya teman-teman ya. Dulu aku daftar PTN ya. Jadi aku dan teman aku daftar ya. Kemudian aku daftar beasiswa, ya beasiswa di BINUS, karena beasiswa di BINUS itu hanya di gelombang sekarang. Jadi kalian beruntung nih, ya sekolah kalian kerjasama sama BINUS ya. Jadi ada undangan untuk kampus tour dan juga undangan beasiswa prioritas, ya. Nah teman aku waktu itu ngotot banget nih, kayaknya pengen PTN banget. Pokoknya gue mau PTN, ya. Kalau misalnya gue nggak keterima PTN, baru deh gue BINUS. Ya, jadi dia daftar BINUS di akhir gelombang. Ya. Nah, ternyata dia nggak keterima PTN. Jalur apapun, SNM dicoba, SBM dicoba, Mandiri dicoba, kayak gitu. Terus akhirnya dia daftar. Oke. Nah, kira-kira dari dua gambar ini mana yang menurut kalian lebih baik? Kiri atau kanan? Kiri. Yang mana? Kiri ya? Kiri. Kiri ada banyak yang dibuka dan antrian sedikit. Kalau yang kanan cuma satu atau banyak? Banyak juga ya, tapi antriannya lebih panjang. Coba lihat ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat bagaimana pengaturan daripada sistem antrian supaya customer itu puas, tidak mengantri terlalu lama. Next. Nah, kita coba lihat di beberapa contoh lain ya. Misal kalau di sistem amusement park, misalnya taman wisata gitu ya, di sana juga ada antrian itu. Kemudian nah, berkaitan dengan perusahaan tadi ya, yang disebutkan Rafa, jantung perusahaan, bagaimana kita memaksimalkan a warehouse gitu ya, atau gudang tempat penyimpanan raw material hingga produk jadi dan sebagainya. Kira-kira seperti apa pengaturannya? Nah, itu kita bisa kaji lebih dalam dengan pendekatan di teknik industri. Next. Nah, ini juga di proses manufaktur ya, hingga display, bagaimana pengaturan display untuk marketplace supaya bisa meningkatkan engagement daripada customer sehingga potensi terjual lebih tinggi. Pengaturan warna ya, simbol dan juga pengalaman pada saat menggunakan website itu kita bisa atur sehingga meningkatkan hal-hal tadi. Next. Nah, ini adalah cloud words atau tech words daripada teknik industri. Jadi kalau kita bicara teknik industri ada kata-kata ini. Yang pertama apa? Coba kita lihat. Ada optimization ya. Kemudian ada efisiensi tadi yang saya bilang. Kemudian continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Lalu ada produktivitas. Ya, ini adalah gambaran nanti yang kita akan banyak temui kalau bicara teknik industri. Nah, nanti lebih dalam kita akan coba kupas ya. Next.
Nah, jadi ini adalah gambaran daripada definisi teknik industri. Di sini teman-teman nanti kalau belajar ilmu ini diharapkan mampu desain. Desain itu merancang, gitu ya. Merancang, kemudian memperbaiki atau mengembangkan dan juga memasang, ya, atau instalasi sistem yang terintegrasi, di mana di dalamnya itu ada manusia, ada apa lagi kalau desain? Manusia, mesin, material, metode, dan juga money, ya. Harus ada budget atau funding yang membantu mengoperasikan semuanya tadi, ya. Nah, dengan pendekatan apa? Pendekatannya nanti berbasis matematika, ya. Dapat juga nanti matematika, fisika, biologi, gitu ya. Untuk tadi mendesain, kemudian nanti memprediksi hingga mengevaluasi. Next, kita akan coba lihat lebih detail. Kalau teknik yang lain, misal saya kasih contoh teknik mesin, jelas objeknya ya. Kalau teknik mesin belajar apa? Mesin. Teknik elektro apa? Tuang listrik. Komponen listrik, gitu ya. Teknik sipil, bangunan, jembatan, gedung, gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau teknik industri apa yang dipelajari? Industri. Industri apanya yang industri tadi? Cara kerja, oke. Apalagi? Manusia, ya, tadi ada manusia, ya. Apa itu kalau kita sebut tadi cara kerja manusia itu kita sebut apa? Kita sebut sistem, ya. Jadi objek kajian orang teknik industri adalah sistem. Sistem itu di dalamnya ada 5M kita sebutnya. Coba sama-sama ya. Man, mesin, material, metode, money. Bisa? Yang pertama apa? Material, metode, money. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Di dalamnya ada 5M tadi. Bagaimana kita sebagai seorang industrial engineers membuat itu optimal, efisien, dan tidak mengurangi waste. Waste itu pemborosan. Seperti tadi ada yang bolak-balik dalam proses, antrian terlalu lama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau jurusan lain membuat produk, kalau kita membuat itu menjadi lebih baik, ya. Misal dari sistem komputer buat aplikasi, kita membuat bagaimana aplikasi itu bisa diterima dengan baik, pengalamannya tinggi, gitu ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan nanti yang ada di teknik industri, sehingga kita membuatnya menjadi better, ya, make things work better. Karena kita berpikir sistem, ya. Sistem itu adalah kajian daripada bidang teknik industri. Next. Nah, ini terkait dengan teknik industri, nanti akan lebih detail ya oleh Pak Sapa dan Bu Dini. Tapi mungkin ada games dulu ya, mungkin biar teman-teman bisa dapat gift ya dari kakak. Jadi ini bisa kita kombinasikan ya, ada games, ada juga lecture, supaya nanti kalian kebayang kuliah itu seperti apa ya.